Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan TPK sebelumnya perkenalkan, nama saya Sefania Renabila Danga, saya dengan NIM C0112413331 dan saya dari kelompok 13 Praktikum Histologi. TPK, melalui video ini saya akan menjawab setiap pertanyaan dari tugas garis yang diberikan kepada kami. Baik, saya mulai dari traktus urinaria. Yang pertama, jawaban untuk nomor pertama adalah darah akan masuk ke arteri abdominalis, kemudian akan masuk ke arteri renalis, dan arteri renalis akan mempercebankan arteri segmentalis. Kemudian arteri segmentalis akan mempercebankan arteri interlobaris, dan arteri interlobaris akan mempercebankan arteri arcuata, dan arteri arcuata akan mempercebankan arteri interlobularis. Kemudian jawaban untuk yang kedua adalah dia akan masuk ke arteri aferen pada kutub vaskular. Kemudian jawaban untuk nomor 3 adalah dia akan masuk ke glomerulus, di mana glomerulus ini tempat untuk proses filtrasi atau sawar darah filtrasi. Kemudian nomor 4 adalah 3 struktur dari sawar darah filtrasi. Yang pertama adalah endotel kapiler berfenestrasi, yang kemudian yang kedua adalah membran basalis glomerulus, dan yang ketiga adalah podosit. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang selanjutnya, yaitu nomor 5, di mana akan masuk ke ruang urin pada kapsula Bowman yang terdapat di tengah lapisan viskaral dan juga parietal. Kemudian selanjutnya adalah jawaban untuk nomor 6 ialah tubulus contortus proximal yang terdapat epitel selapis kubis. Kemudian nomor 7 adalah jawaban untuk selanjutnya adalah nomor 7 ialah tubulus lurus proximal yang terdapat epitel selapis kubis. Kemudian jawaban untuk nomor selanjutnya adalah nomor 8 yang terdapat ansa Henle cabang descendens tipis yang terdapat epitel selapis gepeng. Kemudian jawaban untuk nomor 9 adalah ansa Henle cabang ascendens tipis yang terdapat epitel selapis kubis. Kemudian nomor 10 terdapat tubulus lurus distal yang terdapat yang namanya epitel selapis kubis. Jawaban nomor 11 adalah makula densa, di mana makula densa ini dia itu fungsinya untuk mengetahui kadar natrium. Kemudian selanjutnya nomor 12, jawabannya adalah tubulus contortus distal yang terdapat epitel selapis kubis. Kemudian nomor 13 terdapat jawabannya adalah dia itu akan ke tubulus collectivus yang terdapat epitel selapis gepeng atau juga epitel selapis kubis. Kemudian nomor 14 ialah ductus collectivus, di mana pada ductus collectivus ini itu dia terdapat yang namanya epitel selapis kubis. Ya, terdapat epitel selapis kubis. Kemudian jawaban untuk nomor 15 dia itu akan lanjut ke calyx minor, kemudian ke calyx major, dan ke pelvis renalis. Kemudian selanjutnya adalah jawaban untuk nomor selanjutnya itu adalah nomor 16, di mana dia tuh akan ke ureter, di mana ureter ini terdapat namanya epitel transisional, dan terdapat juga membran basal yang terdapat sel basal dan juga lapisan transisional. Nah, di mana lapisan transisionalnya itu di superficialisnya itu 2/3 proksimal itu terdapat 2 lapis otot polos, dan 1/3 distalnya itu terdapat 3 otot polos. Kemudian selanjutnya adalah jawaban untuk nomor 17 adalah vesika urinaria, di mana pada vesika urinaria ini terdapat epitel transisional yang terdapat sel payung. Kemudian jawaban untuk nomor 18 adalah uretra pars prostatica yang terdapat epitel transisional. Kemudian jawaban untuk selanjutnya adalah epitel selanjutnya adalah nomor 19, terdapat uretra pars membranacea yang terdapat epitel torak atau epitel kubis. Dan selanjutnya nomor 20 adalah jawabannya adalah uretra pars spongiosa, di mana pada uretra pars spongiosa ini kan terdapat proksimal dan distalnya. Kemudian kalau pada proksimalnya itu dia terdapat yang namanya epitel berlapis toraks dan juga epitel bertingkat. Kemudian pada distalnya itu terdapat epitel berlapis gepeng. Baik, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai spermatogenesis, di mana pada yang pertama itu dimulai dari tubulus seminiferus, di mana pada tubulus seminiferus ini terdapat namanya epitel spermatogenik, dan juga dia terdapat sel penyokong yang disebut dengan sel Sertoli. Kemudian yang kedua ialah
Yang kedua ialah proses dari spermatogenesis itu dimulai dari proses nuklear di mana dia itu akan menghasilkan sel dengan kromosom haploid, dimulai dari mitosis, di mana spermatogenia itu akan menjadi spermatosit 1, kemudian spermatosit 1 itu akan menjadi spermatosit 2, kemudian pada meiosis 2 dia itu akan spermatosit 2 ini dia itu akan menjadi spermatid, dan spermiogenesis ini merupakan proses sitoplasmik dari spermatid menjadi spermatozoa. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga itu adalah jawaban untuk nomor 3 pada spermatogenetik ini adalah tubulus recti, yang dimana pada tubulus recti ini terdapat yang namanya selapis toraks. Terus selanjutnya itu adalah nomor 4. Jawaban untuk nomor 4 itu adalah rete testis yang terdapat epitel selapis gepeng. Kemudian jawaban untuk nomor 5 itu adalah ductus efferent yang terdapat epitel selapis kubis tidak bersilia, dan juga ada yang namanya terdapat yang namanya epitel selapis kolumnar bersilia. Selanjutnya adalah nomor 6, di mana nomor 6 ini merupakan ductus epididymis, di mana ductus epididymis itu dia fungsinya itu untuk pematangan sperma menjadi matur, dan juga pada ductus epididymis ini terdapat yang namanya epitel kolumnar bertingkat semu dengan stereosilia. Selanjutnya adalah jawaban untuk nomor 7 yaitu vas deferens, di mana vas deferens ini dia itu terdapat epitel kolumnar bertingkat semu dengan stereosilia, dan juga ada ampula. Oh iya, dan juga terdapat ampula ductus deferens, yang dimana ampula ductus deferensnya ini dia akan menyatu dengan ductus excretoris vesicula seminalis, dan dia itu akan berlanjut ke ductus ejaculatorius. Kemudian jawaban untuk nomor 8 dia itu akan lanjut ke ductus ejaculatorius. Kemudian jawaban untuk nomor 9 ialah kelenjar vesicula seminalis, di mana dia itu fungsinya untuk menghasilkan cairan semen untuk nutrisi sperma, dan kelenjar vesicula seminalis ini akan bermuara ke ductus ejaculatorius. Kemudian jawaban untuk nomor 10 ialah uretra pars prostatica. Jawaban untuk nomor selanjutnya itu nomor 11 ialah kelenjar prostatica, di mana kelenjar prostatica ini dia itu fungsinya untuk menghasilkan semen nutrisi sperma. Kemudian untuk nomor 12 itu adalah uretra pars membranacea. Untuk selanjutnya nomor 13 jawabannya adalah kelenjar bulboretralis, di mana itu fungsinya untuk menghasilkan cairan polumas. Kemudian yang terakhir ialah uretra pars spongiosum. Jawaban terakhir uretra pars spongiosum. TBK, sekian yang dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih.